Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Gimana kabarnya, guys? Apakah kalian sudah mencoblos hari ini? Nggak deh. Kemarin udah nyoblos, guys. Awas ketabrak. Iya, Zaki aku makanya agak di pinggirnya aku gini nih, biar nggak ketabrak, biar orang-orang lewatnya santai, enak lah gitu. Kebetulan kita lagi di Hong Kong ini. Samson, kamu golput Samson. Astagfirullah Samson. Nggak apa-apa deh, kalaupun golput nggak apa. Nggak capek Kak, jalan mundur. Latihan. Kebetulan kemarin lagi ada bukaan mau jadi penggantinya Michael Jackson kan ya. Michael Jackson kan belum belum ini kan. Belum ketemu nih mana yang cocok. Nah, mending saya aja nih. Saya mundur nih. Diem tapi mundur. Nah, tuh pakai roda. Good luck kan udah. Alhamdulillah. Makasih loh Zaki loh. Kamu berarti banget loh kamu. Masih kayak gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salamaikan. Mumpung teman-temannya belum datang. Eh Hari ini kita mau kelas UI UI UX bersama Pak Haryoko. Jadi nanti untuk teman-teman yang kebingungan membuat UI UX yang ciamik bisa nanti tanya sama Pak Haryoko gimana sih enaknya, gimana bagusnya, gimana nanti dikasih tips sama Pak Haryoko, mungkin bisa dikasih mungkin gitu. Oke, sebelum memulai kita foto dulu untuk dokumentasi. Silahkan dibuka kameranya, guys. Oke, iya, Samson sudah. Lagi di mana ini, Son? Kamu, Son? Di kampus? Kebetulan suara kamu nggak keluar. Terima kasih. Oh iya, hujan mas, ngeyop dulu mas. Oh, ngiup dulu. Pantes. Latif, kamu lagi kuliah, Latif. Gila, Latif. Hebat, kuliah di dalam kuliah. Hebat kamu. Oke, yang lain ada Fadlan, Vina, Pak Zedan, Aledara, Lindi, Putu, apa ini? Putu Eka, Sugi, Fajar, Anissa, Denis, Willy, Nabil, Alia, Kamal. Ayo, guys. Sama, oke, mungkin biar cepet aja kita, karena mungkin lagi ada kegiatan kali ya, kita nggak tahu. Oke, kita foto dulu aja ganteng cantiknya dulu, sebentar aku siapin screenshotan dulu. Oke, ya siap. Satu, dua, tiga, senyum. Asik bener Zaki. Zaki, kamu dukung nomor dua. Kamu daerah mana, Zaki? Kamu dukung nomor dua itu loh. Di sini nggak boleh. Udah aku taruh di sini aja kali ya. Oke, kita ada. Oke, cuma ada satu. Oke, selesai. Hari ini thank you. Buat nanti tentang, boleh ditutup lagi kameranya. Pasti kalian pengen tutup kameranya kan, karena pasti ada kegiatan untuk hari ini. Eh, Apa lagi aku mau ngomong apa ya? Pak Hari aku apa sudah siap? Kalau Bapak sudah siap, kita langsung mulai aja. Apa nih tadi? Kita udah. Kalau belum siap, saya ngomong aja. Jangan lupa kamu ngerjain laporannya ya guys ya. Ada yang belum tuh kemarin di tempat saya tuh. Di menti saya belum ada mente. Mente bacanya gini sih? Mente E. Nah, mente saya ada yang belum. Satu orang, namanya siapa ya? Lupa saya. Nanti saya cek lagi. Pokoknya jangan lupa ngerjain laporannya tuh. Sebulan sekali guys. Nggak setiap hari kok. Santai. Oke, sudah. Sudah siap semua? Pak Aryo kalau sudah siap? Kalau sudah siap, saya silahkan. Silahkan Pak Haryo. Oke, terima kasih Mas Arya. Apakah suara saya terdengar, Mas? Masuk Pak, masuk. Masuk. Oke, ya. Oke, boleh saya diinfokan Mas Arya, ini pesertanya berapa? Nggak kedengaran Mas Arya. Oh ya, sebentar Pak. Saya cek dulu kemarin. Nggak, totalnya berapa sebenarnya? Seharusnya itu ada ya, 20 berapa ya? Saya lihat di grup aja dulu ya. Saya lupa juga Pak. Oke, hampir 30. Oke, Ya, yang dari 20-an. Amikom berapa? Dari luar Amikom berapa, Mas? Dari Amikom itu kisaran 9-an Pak, kalau nggak Oh, salah. 9. Oke.
Iya. Oke, berarti ini pertemuan terakhir ya, Mas? Siapa? Iya benar. Oke, oke. Ya, langsung saja ya. Mungkin saya izin menyampaikan sedikit materi terkait dengan UI ya. Oke, nanti mungkin saya ingin menyampaikan materi sedikit. Kala itu mungkin saya kira rekan-rekan juga sudah progresnya kalau nggak salah progres capstone-nya sudah hampir 60-70% ya. Mungkin nanti langsung kita bahas terkait dari sisi UI-nya bagaimana. Oke, nanti kita diskusi. Oke, tapi sebelumnya kan saya memperkenalkan diri, saya Haryoko. Kebetulan saya dari Universitas Amikom. Saat ini membantu sebagai sekretaris program studi Teknologi Informasi S1 ya. Oke, untuk di ICE Micro Credential Game Developer ini kalau nggak salah ini periode ketiga kalau nggak salah. Ya, tetap di mata kuliah yang sama, Game UI ya. Oke, jadi selanjutnya saya mungkin berikan pengantar UI UX saja ya. Oke, izin saya share-nya. Oh, tapi sebelumnya saya ingin tahu yang dari Amikom boleh angkat tangan berapa orang yang hadir hari ini? Oh, yang nggak asing ini Mas Samson, Mas Niko, Mas siapa lagi nih? Oke, Mas Willy. Oh, Mbak Asah juga. Oke, kalau yang bukan dari Amikom boleh tahu saya dari mana? Yuk, dari mana yuk? Perkenalan yuk. Dari kampus mana aja Mas Arya? Tahu nggak? Ada yang dari eh am, dari Padang tuh Zaki Oh, Pak. dari Padang. Oh, Mas Zaki dari Padang. Terus Oke. ada juga dari Amikom Purwokerto, nggak salah itu ada juga Amikom Purwokerto. Oh, Amikom Purwokerto. Nah, Oh iya, terus Oh dari isi Yogyakarta, Mbak Lindi ya. Oke, Amikom cabang lain, Pak. Oh, oke. Ya, kebetul. Oh, dari isi Surakarta juga. Oke. Ya, kebetulan asli saya juga berasal dari daerah Purwokerto ya. Tapi kebetulan saya KTP-nya sudah pindah di Sleman. Oke, langsung saja berarti izin saya share materinya. Ini coba saya share terkait dengan ini. Ini saja. Oke. Oke, semoga sudah terlihat ya. masuk Pak, termasuk. Oke. Ini izin saya menyampaikan terkait dengan perkenalan UI UX HANA. Nanti kita kalau misalkan memungkinkan untuk praktek sebentar, kita coba demokan sebentar. Oke, oke, langsung saja terkait dengan perkenalan apa itu UI UX. Nanti kita coba bahas perbedaannya UI, user interface, dan user experience. Kemudian apakah sama UI dengan UX? Kemudian kira-kira apakah desainer UI UX perlu bisa coding atau tidak? Kemudian cara memulai jadi UI designer apa saja? Kemudian nanti kita lihat sumber belajarnya atau referensinya dari mana saja. Oke, nah kita langsung masuk ke bagian user interface UI. Jadi di sini user interface ini berhubungan dengan tampilan visual design.
dari suatu produk yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. Intinya itu. Jadi berhubungan dengan tampilan atau visual design. Oke. Kalau kita melihat Windows, misalkan, kalau misalkan yang pengguna Windows ya, jadi kalau dulu saya sempat mengawali mulai dari Windows atau kita beli pertama laptop atau PC biasanya kan hanya dapat tampilan hit itu belum menggunakan UI ya, masih masih ini apa tampilan hitam atau layar hitam atau command line interface. Jadi hanya teks dan layar hitam. Nah, setelah itu baru muncul ada graphical UI user interface atau JUI. Oke, itu terkait dengan contoh produk dari sistem operasi ya. Jadi user interface di sini perannya cukup penting karena bisa menjadikan first impression bagi pengguna. Jadi bisa menjadi penentu produk yang kita buat. Kemudian user interface juga bisa diartikan sebagai tampilan keseluruhan yang meliputi mulai dari pemilihan warnanya, teks atau tipografinya, kemudian layout yang menentukan nyaman atau tidaknya ketika suatu produk saat menggunakannya. Itu adalah user interface. Nah, user interface contohnya diantaranya adalah mulai dari mesin ATM, kemudian ada virtual reality, kemudian ada website, smart TV, kemudian smartwatch. Hampir semuanya kita bisa mengaksesnya sehari-hari bisa mengakses semuanya tersebut ya. Mulai dari ATM, kalau yang ATM versi lama biasanya tampilannya yang belum touchscreen biasanya tampilannya masih cukup lama ya. Jadi hanya layar biru dan teks warna putih saja ya. Nah, kalau yang touchscreen biasanya tampilannya sedikit lebih menarik. Kemudian virtual reality, VR, itu juga ada. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah pernah menggunakan Oculus, itu juga kita bisa melihat user interface atau tampilan penggunanya seperti apa. Kemudian website ini cukup banyak sekali. Kemudian smart TV. Nah, sekarang smart TV sudah banyak ya, mau ada yang sampai menggunakan teknologi web OS juga ada. Kemudian ada smartwatch, kemudian tampilan mobile application, dan yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat di sini. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip pendukung user interface yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi user interface itu bukan cuma hanya untuk dilihat dari segi estetiknya saja yang indah, tetapi ada beberapa prinsip yang mendukung. Mungkin rekan-rekan, apalagi yang sudah dari isi, mungkin kan sudah paham sekali terkait dengan prinsip-prinsip desain. Itu juga berhubungan dengan prinsip user interface juga. Salah satunya, jadi prinsip yang pertama kita harus memperhatikan purposeful. Intinya apa? Jadi prinsip ini menyelesaikan masalah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian memiliki objektif, kriteria, dan kesuksesan dapat diukur. Jadi purposeful itu. Kemudian selanjutnya prinsip lead ini mempunyai prinsip-prinsip yang hubung dengan produk sehingga value dari produk tersebut bisa disampaikan ke pengguna melalui desain ya. Nah, kemudian ada clear and understandable. Jadi semuanya itu mudah dimengerti atau mungkin intinya jelas, mudah dilihat, mudah terbaca dari sisi teksnya, keterbacaannya, urutannya atau hierarkinya, konten yang tepat, serta penggunaan bahasa yang tepat.
Nah, kemudian konsisten. Ini salah satu dari prinsip desain juga. Jadi memiliki tampilan yang konsisten sehingga pengguna itu akan secara familiar tidak mengalami kebingungan pada saat berinteraksi dengan desain atau produk game yang kita ciptakan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, jadi hasil akhir dari produk UI atau user interface nanti ada mockup atau style guide. Jadi mockup ini tersendiri biasanya dalam bentuk final dari keseluruhan produk yang dibuat atau style guide ini gambaran terkait yang isinya kepada developer tentang style pada suatu desainnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh mock-up-nya. Jadi ini contoh aplikasi, ini terkait dengan aplikasi olahraga ya. Nah, ini ada awal mulanya, kemudian ini login, kemudian ini pengisian profilnya, kemudian ini statistik, kemudian ini pengatur dari tanggal mulai mungkin sampai akhir, kemudian ini exercise yang dilakukan apa saja, statistiknya akan muncul. Nah, kemudian style guide ini terkait dengan style yang sudah ada, style desain yang digunakan dari suatu user interface. Jadi intinya ada mulai dari elemen-elemen yang digunakan. Jadi elemen-elemen desain yang digunakan mulai dari warna. Jadi pemilihan warnanya yang digunakan apa saja. Ini contohnya dari mulai merah, kemudian abu-abu misalkan. Kemudian ada merah agak sedikit muda. Kemudian jenis family yang digunakan itu juga menentukan. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya kita lihat apa itu user experience atau istilah lain UX. Jadi pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna ketika apa? Ketika dalam proses interaksi dengan produk atau perangkat lunak untuk memberikan pengalaman, kemudahan, dan kebutuhan bagi pengguna saat menggunakan suatu produk tersebut. Jadi, pengguna merasakan kemudahan untuk menyelesaikan tugas yang dilakukan. Nah, kemudian seorang user experience atau UX berperan penting dalam riset problem yang banyak dimiliki oleh pengguna dan juga harus memastikan bahwa web atau aplikasi game yang dibuatnya itu dapat digunakan dengan mudah, nyaman digunakan oleh pengguna. Nah, kalau ini contohnya berdasarkan kasus yang ada di web atau ketika belajar online atau di aplikasi online, seberapa mudah kita check out saat berbelanja online misalkan. Kalau di game juga banyak ya, misalkan seberapa mudah kita memahami alur gamenya, kita berpindah posisi, mengatur level-level gamenya, seberapa mudah itu ya. Nah, selanjutnya, ini kalau menurut Don Norman, jadi user experience itu mencakup semua interaksi pengguna dengan perusahaan, layanan, maupun produk. Itu user experience menurut Don Norman. Oke, selanjutnya, user experience ini mempunyai tujuan memberikan pengalaman yang baik, menyenangkan bagi gunanya. Kemudian yang kedua, membantu user dalam menentukan atau mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi tersebut. Kemudian memudahkan pengguna untuk menggunakan suatu produk, kemudian efisiensi dan relevan bagi pengguna dalam menggunakannya. Selanjutnya, hasil atau hasil akhir dari produk experience itu apa saja. Jadi nanti hasil akhirnya dalam bentuk wireframe atau gambaran kasar yang akan dibuat ketampilan visual desain nantinya. Jadi ada wireframe-nya dulu, kalau misalkan kita menggambar ibaratnya sketsanya dahulu. Nah, kalau sudah nanti ada sitemap atau user flow-nya.
struktur dan hierarki halaman yang ada dalam sebuah website atau aplikasi. Kalau misalkan ini website, misalkan dari homepage, kemudian ke halaman detail buku, keranjang belanja, sampai ke halaman checkout. Kalau aplikasi misalkan dari mulai login, kemudian pilih level, kemudian pilih karakter, oke, sampai nanti pilih peta lokasinya misalkan seperti itu. Kalau sudah kita lihat perbedaan utama, jadi ada tiga perbedaan utama UI dan UX. Jadi untuk interface ini berkaitan dengan kualitas visual yang dimiliki oleh produk. Kemudian user experience ini hanya berkaitan dengan tujuan dan fungsionalitas produk. Selanjutnya, kalau user interface ini memiliki komponen artistik yang berkaitan dengan desain dan antarmuka produk. Nah, hal ini nanti mempengaruhi apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh penggunanya. Kemudian, memiliki banyak komponen sosial untuk riset pasar, berkomunikasi dengan pengguna untuk memahami apa kebutuhan mereka. Jadi ini bedanya dengan user interface. Jadi memang user experience ini komponennya jauh lebih banyak, kemudian harus menggunakan riset pasar juga, serta adanya komunikasi atau wawancara dengan pengguna untuk memahami yang dibutuhkan pengguna apa saja. Nah, selanjutnya interface ini memiliki banyak komponen teknis untuk menghasilkan komponen desain pada produk akhir. Nah, berbeda dengan user experience, kalau user experience ini berfokus pada manajemen dan analis project melalui seluruh fase ideasi, pengembangan ide, kemudian fase pengembangan produknya sampai ke penyampaiannya. Oke, itu tiga hal dasar perbedaan UI dan UX. Nah, ini jadi kalau kita jabarkan, kalau UI itu meliputi layoutnya, pewarnaannya atau color, kemudian ada tipografi, kemudian ada visual element, kemudian ada ilustrasinya apa saja, kemudian branding. Tetapi berbeda dengan UX desainnya, ini mulai dari user persona, kemudian user journey, user research, analisis, competitive research, flow-nya seperti apa atau alurnya seperti apa, wireframe, dan interaksinya. Ini perbedaan mendasar dari UI dan UX. Oke, selanjutnya contoh sederhana, ini UI dan UX. Kalau secara visual, kita bisa lihat di sini gelasnya cukup imut ya, cukup menggemaskan, cukup lucu karena mirip dengan ekspresi dan muka kucing. Sederhananya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita coba dilihat, nah ini belum tentu memberikan pengalaman yang menyenangkan juga. Jadi belum tentu memberikan pengalaman yang baik ketika pengguna menggunakan gelas tersebut karena nggak memperhatikan fungsi dan gelasnya itu sendiri yang digunakan sebagai alat bantu kita untuk minum dengan mudah. Jadi tadinya imut lucu seperti ini, tapi kalau dipakai jadi malah mengganggu mata kita ya ketika meminumnya. Oke. Itu contoh sederhananya. Jadi intinya UI dan UX itu tidak sama. Jadi kalau kesimpulan yang bisa kita ambil dari contoh yang tadi, user interface itu berbeda ya, tidak sama dengan user experience. Belum tentu sebuah produk itu memiliki tampilan visual yang bagus, juga memiliki pengalaman yang baik ketika digunakan. Ataupun sebaliknya ya, belum tentu produk yang memiliki tampilannya kurang bagus, tapi bisa juga malah memiliki pengalaman guna yang baik.
Oke, jadi UI berbeda dengan UX ya. Kemudian selanjutnya, apa UI UX designer harus bisa mungkin? Tidak perlu ya. Jadi pada dasarnya seorang UI UX designer itu hanya bertanggung jawab pada bagian peranan produk dari segi tampilan, visual maupun pengalaman pengguna. Tapi kalau bisa itu akan jadi lebih baik, jadi nilai plusnya. Oke. Nah, kita bisa lihat ada beberapa langkah cara memulainya. Nah, yang pertama bisa kita pelajari prinsip desain UI design. Ini ada beberapa prinsip UI yang perlu kita ketahui, mulai dari warna, pelajari dasar-dasar warna, ekologi warna, kemudian itu ada prinsip lain terkait dengan keseimbangan, kontras maupun tipografi. Kemudian mampu membuat desain yang seimbang, memperhatikan kontras, tentunya pemilihan font yang mudah dibaca, misalkan penggunaan satu jenis font dengan tiga tipe yang berbeda. Kemudian ada konsistensi. Jadi ini yang cukup penting karena dengan adanya konsisten kita bisa menciptakan desain yang lebih baik. Selanjutnya pelajari software yang dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa software yang memungkinkan. Nah, yang pertama bisa Anda coba Figma. Ini sebenarnya ada versi gratis dan versi berbayarnya. Anda bisa coba yang versi gratis dahulu. Itu ada, apalagi Anda bisa mendaftarkan yang Verify Student Figma. Itu juga ada. Itu ada dapat fitur sedikit lumayan ya dibandingkan versi gratis biasa. Ada Adobe XD, whimsical, kemudian skate, atau yang mungkin pernah dengar Marvel, itu juga bisa, tapi semuanya itu biasanya berbayar. Selanjutnya mencari sumber referensi sebanyak mungkin. Jadi sebagai UI UX designer perlu mencari sumber referensi ide sebanyak-banyaknya. Seseorang yang mengembangkan desain harus banyak belajar juga dari sumber seperti mulai dari buku, website, YouTube, ataupun yang lainnya. Jadi menghasilkan desain yang lebih menarik dan tidak monoton. Selanjutnya, belajar mencoba untuk membuat UI. Jadi, untuk menjadi desainer handal, s- salah satunya adalah latihan, latihan, dan latihan. Oke, jadi nanti caranya cukup gampang. Pertama, tentukan platformnya dahulu. Anda ingin membuat desain di platform apa? Mobile, tablet, ataupun monitor. Jadi, kalau sudah tentukan tema, setelah platform dan tema dipilih, kemudian saatnya Anda bisa mencari referensi-referensi desain, mulai dari di Behance, Pinterest, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, Anda bisa join ke banyak komunitas ya. Nah, di Figma sendiri cukup banyak komunitasnya. Ini mulai dari berupa grup member, forum Facebook, ataupun yang lainnya. Kemudian mengikuti update mengenai tren design thinking ya. Nah, di sini mungkin Anda sudah tidak asing terkait dengan design thinking, mulai empathize, ada 5 tahapan ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi, karena perkembangan itu tidak pernah ada hentinya, berkembang terus. Kemudian memposisikan diri sebagai pengguna juga. Jadi, biasanya kalau ketika sudah mendesain menggunakan Figma, kita juga bisa menginstal Figma Mirror di ponsel kita, di HP kita, untuk melihat secara langsung kalau sudah diimplementasikan ke layar handphone itu seperti apa tampilannya, apakah sudah sesuai layoutnya, tampilannya terlalu besar atau sudah sesuai, kita bisa melihatnya seperti itu. Kemudian bisa minta feedback ya. Setelah Anda membuat UI, ini Anda waktunya minta feedback. Apakah sudah sesuai atau biasanya perlu saran yang lainnya. Oke. Nah, ini beberapa sumber-sumber belajar saya kira cukup banyak sekali mulai dari Instagram, artikel atau dari beberapa web.
Nah, mulai dari UX Indonesia, dunia dalam desain, kemudian ada Desain Jam, Tokopedia Desain juga ada, Medium, kemudian inspirasi desainnya mulai dari Dribble, UX Source, kemudian Behance, Pinterest, ataupun yang lainnya. Oke, oke, itu sedikit pengenalan awal. Saya selanjutnya akan menunjukkan pengenalan software yang kita gunakan. Nah, toolnya saya akan menggunakan ini saja. Oke, apakah terlihat? Terlihat Pak, terlihat. Oke, nah ini kita coba pakai PowerPoint dulu terkait dengan pengenalan Figma ya. Nah, ini salah satu tool yang gratis ya, walaupun versi berbayarnya juga ada untuk dukungan tutorialnya juga cukup banyak di YouTube. Ada YouTube channelnya Figma sendiri juga ada. Jadi fitur-fiturnya ada semuanya di sana. Oke, kita lihat ini. Jadi intinya Figma adalah salah satu tool desain juga. Kemudian yang lainnya ada mulai dari XD, kemudian ada Photoshop dan yang lainnya itu ada Marvel juga ada. Oke, jadi jangan jatuh cinta pada desain tool, intinya itu ya. Nah, ini contohnya. Oke, ini beberapa produk ya. Nah, kenapa menggunakan Figma? Kita bisa lihat. Nah, ada yang berbayar, ada yang starter atau free. Nah, itu ada yang $45 ataupun untuk organisasi ataupun untuk personal. Kemudian Figma Download nanti bisa tampilan desktop ataupun Mac OS, Windows juga bisa ya. Nah, kemudian mirrornya juga ada di iOS, ada di Android ya. Kemudian ini tampilan awalnya. Jadi ini ada Figma is free for student educator. Jadi untuk mahasiswa ataupun dosen itu gratis ya. Biasanya fitur yang tidak itu contohnya fitur video. Nah, di sini kalau Anda verify edukator maupun student nanti bisa mengupload file video ya. Nah, ini beberapa alasan menggunakan Figma dari mulai gratis, kemudian multi platform, jadi bisa web browser, Mac, Windows, hingga smartphone pun bisa. Kemudian kolaborasi online, jadi kita bisa mengerjakan satu project, tapi dikerjakan dikeroyok ya bersamaan. Kemudian community yang saling mendukung, terus mendukung, cukup menginspirasi juga. Kemudian banyak plugin, mulai plugin 2D, 3D, aset yang mempercepat ketika pembuatan desain. Nah, selanjutnya semua bisa didesain dalam Figma. Kalau kita biasanya pakai vektor itu biasanya pakai Corel AI. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan Figma ini. Nanti hasilnya dalam bentuk ekstensi SVG. Jadi biasanya kalau kita lihat ekstensinya .ai, kemudian ada CDR ataupun Inkscape ya. Nah, ini juga bisa. Jadi mulai dari poster juga bisa, ilustrasi juga bisa. Ini bisa menggunakan Figma ya. Kemudian NVT Avatar Design juga bisa. Kemudian 3D Design ini menggunakan plugin ya. Ada cukup banyak plugin yang bisa kita ambil. Kita tentunya ada versi gratis dan berbayar juga. Kemudian interface dari Figma-nya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi mulai dari istilah varian, kemudian komponen, oke, ada grup, tuh ada beberapa istilahnya. Kemudian ini menu utamanya. Nah, kalau menu utama sekarang sudah update lagi, main menunya pindah ke bawah untuk tool-toolnya. Tapi di page layer dan aset masih sama.
kemudian kanvas masih sama, kemudian inspektor panel atau biasanya propertiesnya masih sama di sana. Kemudian untuk dasar Figma kita bisa dimulai dengan membuat frame. Frame ini mudah ini seperti ini ya. Nah, ini ibaratnya figura atau yang akan kita buat kayak apa. Jadi nanti frame-nya mulai dari frame berdasarkan phone, tablet, desktop, presentasi pun ada. Oke, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan frame yang mau dibuat apa. Kalau aplikasi Android, kita pilih frame yang misalkan layar iPhone terbaru, misalkan 14, 15, atau 16, itu juga sudah ada. Kemudian kalau memasukkan teks, saya kira biasa dengan teks yang lainnya, cukup klik T, kemudian tinggal diketikkan. Selanjutnya membuat rectangle. Ini sama seperti tool yang lainnya. Jadi membuat kotak, garis, anak panah maupun elip maupun poligon sama. Caranya klik kemudian tinggal di drag ke kanan atas ataupun kanan bawah juga bisa. Nah, contohnya seperti ini, memasukkan ini ke dalam rectangle. Jadi ini istilahnya kalau tempat lain bisa dinamakan kita memasukkan image ke dalam kotak, itu bisa kita istilahkan masking juga bisa. Nah, nanti image-nya masih bisa kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini contohnya US mask. Jadi kita seleksi image-nya atau seleksi dua-duanya juga bisa, kemudian kita pilih US mask. Jadi memasukkan image ke dalam sebuah rectangle. Nah, selanjutnya seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Kita tambahkan sederhananya seperti ini ya. Ini misalkan untuk tampilan seperti Spotify dan yang lainnya. Selanjutnya di dalam Figma, langkah demi langkahnya apa saja, kita mulai dari menentukan stylingnya. Pemilihan tema warnanya apa. Jadi kita tentukan dahulu. Jadi ada text styling, kemudian color stylenya apa saja, kita tentukan dahulu bisa. Nah, kemudian dimulai dengan membuat desain komponen, itu juga bisa. Jadi biasanya kan kita untuk buttonnya, selanjutnya biasanya ada prinsip konsistensi, yaitu button yang digunakan, layout yang digunakan itu sama. Jadi ketika kita membuat button, kita buat dalam bentuk komponen. Jadi sewaktu-waktu akan digunakan lagi, tinggal kita tarik saja. Ini mulai ukurannya berapa, kelengkungannya berapa, itu bisa di-testing. Selanjutnya ada istilah auto layout. Jadi kalau Anda dengar misalkan itu layar HP kan berbeda-beda ya. Jadi itu akan menyesuaikan berdasarkan ukuran layarnya. Nah, kalau ada istilah web, misalkan web responsif, ini juga ada. Jadi ini auto layout. Oke, selanjutnya itu penerapan komponen. Nah, kalau kita sudah membuat beberapa komponen, ketika kita membuat layout dan mirip-mirip, kita tinggal narik template komponen yang ada, tinggal ditarik saja. Nah, kita lihat kemudian misalkan tip and triknya seperti apa. Nah, rekan-rekan kalau yang belum pernah coba bisa download, bisa langsung login pakai Google juga bisa langsung. Kemudian kita bisa lihat dashboardnya apa saja ketika setelah login. Kemudian ini ada mulai dari tampilan awalnya, ini ada tim, project with team, create new team juga bisa. Kemudian ini nama penggunanya, kemudian bisa menambahkan single value juga ada. Oke, nah yang pertama membuat frame yang awal. Ini frame ukuran desktop, nanti ada pilihannya.
Nah, biasanya kalau sekarang kan rata-rata layar monitor sudah Full HD semua ya. Biasanya kita bisa pilih pilihan presentation. Kalau ini versi yang lama jadi belum muncul. Kalau yang versi baru presentation itu udah muncul 1920 kali 1080. Kemudian kita bisa menentukan membuat grid atau layout kolom. Jadi grid ini akan sangat membantu presisinya suatu layout. Nah, udah lurus atau belum kita bisa menentukan di sini. Layout grid mau menggunakan 12 kolom atau berapa kolom. Biasanya kalau untuk desain web itu biasanya menggunakan 12 kolom ya. Nah, kemudian mengenal layer and group. Nah, di sini ada istilah layer. Saya kira rekan-rekan sudah tahu semua. Nggak jauh beda dengan istilah tool yang lain di Corel AI ataupun yang lainnya. Kemudian ada istilah aset, nanti ada istilah komponen, group, text layer, instance, dan shape. Oke, ini nggak jauh beda. Saya kira istilahnya nggak begitu asing. Kemudian ada vector shape. Vektor shape ini bisa kita tuh kalau istilah lain itu misalkan di Corel mungkin ada trim, weld dan yang lainnya. Kalau di AI misalkan itu ada pathfinder dan yang lainnya. Jadi menggabung beberapa objek dalam bentuk vektor ke dalam bentuk yang lainnya juga bisa. Ada union ataupun yang lainnya, intersect ataupun yang lainnya. Kita membuat suatu vektor dengan beberapa shape juga bisa. Lanjut, image. Nah, kalau image di sini sebenarnya kita membuat frame ataupun rectangle kita bisa isi dengan image, ada warna, satu warna, kemudian ada transparansi atau gradasi juga bisa, ada image, ada pun dengan video juga bisa. Kita nanti bisa atur kembali. Kemudian tipografi, ini juga ada plugin kalau misalkan kita membutuhkan teks dummy itu juga ada. Pengaturannya juga hampir sama, nggak jauh beda. Kemudian color style, itu juga bisa membuat color style. Jadi warna yang sudah kita pilih, kita bisa beri nama. Jadi suatu saat ketika kita gunakan lagi, tinggal klik saja. Ini textile juga ada. Jadi kita bisa, misalkan stylenya satu seperti itu, kita bisa simpan. Kemudian membuat efek style itu juga bisa. Jadi misalkan mau diberikan drop shadow ataupun yang lain, inner shadow juga bisa. Nah, itu bisa kita simpan jadi style tertentu. Kemudian grid style juga bisa, kita bisa menyimpannya dengan menyimpan tanda plus. Kemudian kita beri namanya misalkan grid 12. Nah, kita simpan, suatu saat kita menggunakan akan muncul kembali. Di tampilan yang kecil, satu kolom itu juga muncul. Nah, itu untuk yang grid style. Selanjutnya menggunakan reusable komponen. Nah, misalkan kita sudah menyiapkan ada beberapa komponen yang sudah kita buat, kita masih bisa gunakan kembali. Kemudian di sini ada komponen. Nah, jadi ada komponen master, ada instant atau idential copy. Nah, nanti kita bisa coba perhatikan ya. Oke, selanjutnya swap dan nesting ini terkait dengan komponen juga. Kemudian override komponen, menambahkan nanti. Kemudian mengubah layer menjadi auto layout itu juga bisa. Nah, klik kanan auto layout atau shift A juga bisa. Ini terkait pembuatan button ya. Auto layout ini juga sama. Jadi berurutan. Jadi auto layout di dalam auto layout. Nah, ini setting up prototyping, contohnya seperti ini. Kemudian menghubungkan satu frame dengan frame yang lainnya. Nah, misalkan start, kemudian stop, balik lagi, kemudian kalau pilih ke menu keberapa akan muncul ke frame yang lainnya. Overflow, ini juga bisa.
Kemudian sharing with other, ini bisa sharing file Figma kita dengan orang lain. Jadi bisa diakses dimanapun juga. Kemudian ekspor asnya, nanti kalau sudah kita desain, kita bisa download dalam bentuk tadi. Jadi bisa PNG, JPG, kalau versi vektornya bisa SVG, PDF juga bisa. Nah, ini beberapa plugin favorit di Figma ya. Ini mulai dari Content Reel, ini by Microsoft juga ada. Kemudian Unsplash ini terkait dengan penyedia gambar gratis, walaupun ada juga yang berbayar. Selain Unsplash nanti ada Pexel, maaf, ada beberapa plugin yang lain. Nah, Iconifa ini cukup penting sekali karena ini cukup banyak, ada ribuan, bahkan jutaan icon mungkin ya, yang bisa kita gunakan secara gratis. Ini terkait dengan contoh brand facts, kemudian ada membuat chart, kemudian ada seperti ini, kemudian ada auto flow, itu juga bisa. Kemudian ada color contrast. Nah, kemudian ada semi-layer, ini cukup tren juga. Kemudian Proto by Carlo. Nah, juga ada Figma Motion. Nah, ini cukup menarik kalau rekan-rekan mau mencobanya. Ada juga Time Machine. Nah, ini beberapa referensi. Kalau rekan-rekan membutuhkan, nanti akan coba saya share untuk referensinya. Oke, masih ada waktu. Mungkin saya coba contohkan prakteknya saja ya. Oke, mungkin selanjutnya saya bukakan di sini. Oke, mungkin saya demokan sebentar untuk yang di sini. Misalkan ini ya, buat file baru mungkin atau oke. Saya buka untuk baru aja. Oke, tadi jadi untuk yang tampilan yang terbaru sekarang untuk tool-toolnya itu berada di bawah ya. Kalau tadi yang saya tunjuk itu kan berada di atas ya contohnya ya. Jadi mulai membuat frame, ini akan muncul pilihan framenya apa saja. Mulai dari iPhone, Android, kemudian ada tablet, kemudian ada desktop, ada presentation, cukup komplit. Kertas juga ada, A5, A4 letter, kemudian sosial media, template-nya juga sudah ada, tinggal pilih saja. Nah, misalkan Anda mau pilih desktop misalkan, atau biasanya gamenya game mobile ataupun game kita bisa pilih, misalkan iPhone yang terbaru lah, 16 misalkan. Nah, tampilannya seperti ini ya, ini frame-nya. Nah, kemudian membuat rectangle sama seperti tadi, tinggal dibuat. Untuk proporsional cukup menekan shift, kemudian ini tekan text. Kalau mau buat ambil gambar, tinggal ambil plugin-nya, tinggal plugin, manage plugin, Anda bisa cari Unsplash untuk gambarnya. Kita tunggu beberapa menit, nanti akan muncul. Nah, misalkan di sini kita kata kunci game, nanti akan muncul banyak. Nah, misalkan saya di sini, ini ya, misalkan ini. Tadi untuk memasukkan gambar ke dalam sebuah ini bisa kita masking juga bisa. Nah, ini kita bisa klik kanan USS. Nah, ini nanti termasking.
Nah, kalau kalau ini hanya ke sini saja nanti bisa. Nanti kita bisa masukkan ini ke dalam, kita keluarkan dulu, misalkan dan ada mas group, bentar. Jadi ada dua langkah. Ini ibaratnya frame. Kalau kita masukkan ini gambar masih berada di luar frame. Supaya berada di dalam frame, kita bisa masukkan saja. Masukkan ke dalam ini. Bisa ini kita geser. Ini otomatis masuk ke dalam. Nah, ini berada di luar posisinya. Nah, nah, kalau seperti ini, kita misalkan nyeleksinya satu-satu ke dalam ini, nanti US Mesh jadinya seperti ini. Gambarnya berada di, kalau mau ngedit gambarnya, kita perlu klik dua kali. Klik-klik, nanti kita bisa geser. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian saya contohkan lagi, misalkan ini tadi contohnya ini ya. Coba saya cek. Tadi contohnya membuat ini ya, discover. Nah, untuk teksnya, berarti ini gambarnya di sini misalkan saya perbesar. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian untuk pengaturan layoutnya, sudutnya misalkan mau saya lengkungkan, cukup dengan klik di sini, ketik 20, misalkan ini sudah melengkung. Kemudian saya nambahkan tag bisa di sini. Misalkan kita ketik discover. Nah, untuk pemilihan judulnya cukup banyak. Untuk variasinya bisa kita pilih misalkan mana ya? Misalkan ini ukurannya misalkan nah, biasanya saya gunakan yang familiar misalkan fontnya Google Open Sun misalkan. Kemudian ketebalnya bisa kita pilih misalkan extra bold tapi tidak miring berarti yang extra bold. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa copy, tekan Alt, kita geser, kita ganti ukurannya misalkan lebih kecil, jenisnya regular, jadi tidak tebal, kita geser, kita paskan. Yang ini juga warnanya kita pilih, misalkan ini lebih, kalau tadi hitam, ini agak lebih abu-abu, misalkan ketik based on your setting, misalkan your stream activity. Misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa tentukan. Nah, ini misalkan tampilan di awal. Ini, oh, ini teksnya. Nah, misalkan mau tampilan di sini bisa kita geser-geser juga bisa. Nah, kita bisa siapkan beberapa gambar dahulu atau ini kita bisa ganti juga. Misalkan ini kita siapkan di sini ya. Kita misalkan siapkan beberapa gambar. Nanti kita ganti. Misalkan 5 gambar. Kita mau coba penerapan, misalkan yang bagian depan nanti bisa ganti-ganti ataupun bisa di scrolling itu juga bisa. Nah, kita ganti, kita siapkan gambar yang lain dulu, misalkan unsplash, misalkan
Oke, kita pindahkan dulu. Kita bisa buka. Oke, kemudian yang ini kita juga buka, ganti gambarnya. Kemudian yang ini juga kita buka, ganti gambarnya misalkan. Oke, kemudian yang ini. Oke, misalkan ada ini gambar. Nah, ini juga bisa kita, kan masih dalam bentuk rectangle. Kalau ini kita ubah ke dalam frame selection juga bisa. Jadikan frame selection. Oke, nah misal kita seleksi semuanya. Nah, kita bisa jadikan sebagai komponen baru. Kita bisa create component set. Nah, create component set. Nanti kalau misalkan ini bisa digeser-geser atau scrolling, atau bisa tampilannya berbeda-beda. Misalkan saya tunjukkan ini bisa berganti-ganti tampilan. Nah, kita bisa gunakan ini prototyping. Ini kita bisa gunakan misalkan horizontal. Nah, kita bisa tekan Alt, kita tarik di sini. Kita kalau misalkan ini mau berganti-ganti sendiri secara otomatis, kita bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan ini typing nanti after delay juga bisa. Misalkan on click kita ganti after delay. Kemudian ininya misalkan dissolve. Kemudian ini kita geser lagi after delay. Ininya dissolve. Kemudian ini ganti lagi ke sini. After delay juga bisa. Kembali lagi. Ini after delay, kita cek lagi apakah ini sudah tadi. Sudah, kemudian yang terakhir balik lagi ke depan. Ini juga after delay. Oke, nah misalkan seperti ini kita bisa kopiatur, letakkan di sini, kita bisa tes apakah sudah bisa berganti atau belum. Nah, ini berganti-ganti seperti ini. Ini kalau after delay, tapi kalau beda lagi, kalau misalkan kita mau membuat ini ya, kalau yang di bawah misalkan kita bisa geser-geser. Kita bisa siapkan rectangle kecil-kecil dahulu, misalkan kita ambil gambar baru lagi. Oke, misalkan musik lagi. Nah, misalkan ini, saya ambilkan beberapa gambar, kemudian, oke, saya ambilkan beberapa gambar. Oke, satu lagi misalkan. Oh, nah ini. Nah, kalau mau buat ini bisa di grup, kalau mau dijadikan ini scrolling itu bisa di grup seperti ini, tinggal di prototypingnya ini bisa dijadikan auto layout, kemudian scrollingnya nanti bisa kita ubah horizontal. Nah,
dari tampilan ini, frame ini, kita bisa letakkan di sini, misalkan tampilannya kecil. Misalkan tampilannya hanya sampai sini, kita bisa atur lagi. Jadi ini nanti bisa digeser. Bisa scrolling seperti ini. Oke, jadi ini contoh tadi after delay. Kemudian ini yang scrolling. Mungkin itu sekilas untuk praktek sederhananya. Nah, ini masih ada waktu sekitar 22 menit. Saya ingin kita sharing bagaimana hasil progres capstone rekan-rekan. Mungkin ada beberapa yang bisa kita sharing bersama. Kita lihat dari tampilan UI-nya. Kalau memungkinkan bisa sampai UX-nya. Oke, mungkin seperti itu Mas Arya. Iya Pak, boleh. Ya, seperti itu. Yuk guys, siapa yang mau sekalian tanya-tanya kan, biar bisa aja nanti Pak Haryoko memberi masukan. Nah, yuk siapa? Mungkin saya tembak aja nih kan. Siapa ya kira-kira ini? Zaki atau siapa yang mau? Ayo, Zaki atau Mungkin Mas Samson bisa menampilkan Mas. Luson, Samson? Ayo Luson. Ayo mana Son? Bisa nih Son. Atau yang lain juga boleh, silakan. Mas Niko, Mas Willy, biasanya yang aktif siapa aja Mas Arya? Yang aktif biasanya ada banyak Pak. Ada Nico, bisa ada lagi satunya nih. Ah, Terus Samson juga aktif, Willy aktif. oh, Ya kan cowok-cowoknya sih aktif nih Pak. oh, oke. Ya Coba siapa? perwakilan satu mungkin kita bahas bersama. Baik, Pak. Mungkin bisa saya, Pak. Oke, Oke. Mas Niko, kan Mas, saya ingin lihat. Oke. Apakah sudah muncul, Pak? Oh, sudah Mas. Oke, oke. Oke. Mungkin untuk prototipe-nya seperti ini, Pak. Boleh, boleh, boleh. Nah, nanti ini buat main Ini. menunya ada Oke. beberapa setting Heeh. dan ini Sip. ada chapter select seperti Oh ini. iya, heeh, heeh. Itu Terus, scrolling juga, Mas. iya, Itu memang masih kosong ya? iya masih kosong, Pak. Oh, memang masih kosong. Oke. Terus ada setting biasa ini Hmm, oke. Itu berarti grafikon. hovering semua ya, Mas? Iya, Hovering semua. Oke. juga bisa digeser-geser. Oke, ini pakai apa? Kalau diges pakai Ini komponen. tuh ke saya pakai yang komponen, Pak. Ini, Oh, Pak. pakai komponen. Oke, oke. Iya. Ah. Terus, Mas? Kemudian audio juga sama, bisa digeser-geser. Heeh. Terus ada credit title juga. Oke. Ini video atau apa? Ini saya pakai apa ya kemarin? Pakai yang auto ke bawah itu. Oh, ini nih. Oh, berarti after delay ya? Ya, after delay. Oh, after delay. Oke, oke. Udah. So, untuk Ini dalam game gamenya tentang seperti apa, ini. Mas? Bisa diceritakan, Mas? Ini tentang kayak mistis gitu, Pak. Oh, oke, Untuk oke. mouse-nya. Heeh. Oke, oke. Terus, Oh, udah sih, Pak. Untuk apa UI-nya seperti ini ini. backgroundnya siapa yang buat, Mas? Oh, ini dari game lain, Pak. Ini coba buat Oh, contoh doang. coba contoh aja. Iya. Oh, oke, oke, oke. Nah, di kelompok Anda buat game tentang apa, Mas? Saya buat game 2D slider. Kayak 2D platformer gitu, slider. Pak. Ya, kayak game-game Ori, Oh, kemudian Hollow Knight gitu. oh, itu Anda pengerjaannya sudah berapa persen? Eh, mungkin 50 ya, Pak. Anda di bagian apanya, Mas? Saya bagian aset, UI, audio, itu saya, Pak. Hmm. Nah, sekarang sudah seberapa banyak, Mas? Apa progresnya udah seberapa jauh? Kalau Bisa buat dilihat? UI udah selesai, Pak. Ini Oh, udah ya selesai. ini tampilannya. Kemudian untuk Ah, ah. environment-nya baru
Ya mungkin 40-50%. Oh, berarti nanti ini background yang ini dipakai juga atau Enggak, ini gimana? buat contohnya backgroundnya Oh, pakai buat dari center. game assetnya langsung. Oh, game asetnya langsung ada. Ya, Oh, berarti cuma alurnya ya. ya. Oke, oke, oke. Ada tambahan lain, Mas? Eh, Sebenarnya udah Pak, sudah cukup Pak. Udah ya, udah itu ya. Ya, Oke. Terima kasih Mas Niko sama-sama Pak. sharingnya. Oke, selanjutnya saya ingin tahu yang lain. Mungkin Mbak Vina atau Mbak Putu Eka atau Mbak Lindi atau Mas Samson bisa share? Maaf Pak, kebetulan saya sekelompok sama Samson untuk capstone. Oh, Ya. oke, oke, oke. Sip. Atau Mbak Anissa? Dia siapa? Selain dari siapa lagi? Niko. Mungkin aja Kelompok yang lain mungkin selain kelompoknya Mas Niko. kita cari Boleh kan. saya lihat. Hmm. Nah, Atau sambil saya Mas Niko lagi nih. Kira-kira kendalanya apa, Mas? Untuk bagian UI Pak. Ah, nggak ada masalah ya? Kalau untuk prototipe-nya so far udah gak aman sih Pak. Tapi untuk implementasi ke Unity-nya masih nunggu dari game programmer. Oh, game program nanti divisi lain atau Ya, divisi gimana? lain itu Pak. Oh, di divisi lain. Iya, Oh, oke, oke. Berarti dari UI-nya nggak ada masalah ya? iya. Oke. Kalau yang lain bagaimana? Apakah ada yang menggunakan tool lain selain Figma juga boleh? Silakan mungkin boleh di-share. ya guys, siapa lagi yang mau Pak, saya boleh share, Pak. Oh, boleh? boleh sekali Mas Zafran. Silakan. Saya Fitma juga, Pak. Izin share screen ya, Pak. Boleh, silakan. Sudah bisa kan otomatis langsung ya? Pak, sudah terlihat, Pak. Sudah, Mas. Ini paling untuk yang UX-nya atau wireframe-nya. Ah, Nah, di store ada buat upgrade status. oke, pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Ini tentang apa dulu Mas? Boleh diceritakan? Eh, jadi gamenya itu top down 2D. Terus Ah, ntar objektifnya ngalahin bos di tiap stage. oke, ada berapa stage? Ada 4 stage. Oke. 3 ya. Terus Mas? Jadi untuk ngalahin bos itu pakai senjata panah karena karakternya menggunakan panah, terus ada upgrade skill yang digunakan buat menambah apa jumlah panahnya, speed Mm-mm, itu buat nambahin movement speed karakternya, power mm-mm, itu buat nambah HP-nya. mm-mm. Ini untuk Oke. upgrade skillnya yang bisa di-upgrade 5 kali atau bisa di-reset atau misal berubah pikiran. Caranya pakai apa Mas? Komponen juga. Komponen, Pak. Oke, terus fitur apa lagi Mas? Pakai WASD ntar pas main. Ah, Terus ada kredit, mm, simple aja kayak gini. Terus ini pas masuk ke play game ada new game atau continue. mm. Oke. Bentar, Pak. Oke Mas, nggak apa-apa.
Terus masuk ke loading screen. Mm-mm. Nah, itu terus habis masuk ke loading screen, masuk ke cutscene, dan ini buat gameplaynya nanti gini, kurang lebih. Nah, itu kan untuk wireframe-nya. Kalau yang jadinya banyak yang kepangkas sih. Yang jadinya seperti apa, Mas? Jadi yang udah jadinya seperti ini, Pak. Oke. Dia lebih simpel aja. Terus kreditnya juga nggak ada. Background-nya memang belum ya? Terus Rencananya ntar ini dikasih background nggak? iya nanti dikasih background, bukan abu-abu close. Oke. Ini font yang dipakai apa, Mas? Apa, Pak? Yang dipakai apa? Apanya? Jenis fontnya apa? Oh, fontnya. Ah, Ini Jua, Pak. Ada di Figma-nya, Jua. oh memang udah disepakati ya. Ya, Nah, mungkin ketika nanti pemilihan bahasa itu kan muncul ya. Mungkin itu terlalu mepet bisa diatur lagi layoutnya supaya lebih presisi lagi ya. oke, Pak. Misalkan jarak tutorial dari atas ke kiri itu bisa disesuaikan apakah sudah sama atau belum. Oke. Next Mas, mana lagi Mas? Terus ini untuk store-nya tadi, jadinya seperti ini. Ah, oke. Kurang lebih Terus? sama seperti yang di prototype. Terus ada deskripsinya Hmm, juga. Ini untuk apa? ini Kalau overlay. ya overlay, ini overlay, Pak. Oke, terus Terus untuk play game-nya bisa new game sama continue, new game. Terus jadinya kayak gini, yang milih chapter. ada empat, ya ada 4 chapter. Untuk Oke. chapternya itu membutuhkan kunci, jadi setelah mengalahkan bos atau setelah menyelesaikan satu chapter bisa buat kunci dan membuka chapter selanjutnya. Kalau belum dapat kuncinya akan muncul kayak gini. Oke, oke, oke. Mas Zafran dari universitas apa, Mas? Saya dari Polimedia, Pak. Polimedia Kreatif. Oke, memang sebelumnya sudah pernah dapat Figma, Mas? Jadi kalau Figma itu saya pertama kali pas magang, Pak. Saya Oh, kebetulan oh. dapat megang UI, jadi Oh. saya belajar banget pas magang itu. Oke, oke. Berarti sebelumnya memang sudah pernah ya. Oke, oke. Pak. Oke, terima kasih, Mas Zafran. Ada yang mau Baik. disampaikan lagi? Paling itu aja sih ini untuk dialog, terus bisa skip, dan ini untuk in game-nya. Oke, oke, oke. Pak. Terima kasih. Oke, overall udah cukup bagus juga. Terima kasih. Oke, Mas, ada berapa kelompok, Mas? Masih memungkinkan satu kelompok lagi tidak ini? Masih Pak, masih Pak. Oke, coba Boleh satu kelompok kelompok lagi. lagi ya. Boleh. Nih, ayo kelompoknya ada sampai N tuh udah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ada berapa tadi? 14 kelompok, masa baru dua doang? Ayo kelompoknya siapa nih? Kelompoknya Ignatius, Bagus sama Julian atau Alia, Denis, Nabil, Rama. Ayo yang belum siapa tadi? Rido, Zaidan, masih ada juga tuh. Tadi si siapa tadi? Tadi siapa yang terakhir? Zafran ya? Zafran. Kamu atau kalau sama siapa Zafran? Ayo, tadi entertain game. Terus punyanya Nico tadi apa? Entertain juga. Masa Iya, entertain juga, education, Pak. ya kan? Education mana education game terus satu lagi. Serious game belum tuh. Kita belum lihat education, Ah, serious game. Ayo, coba mana nih yang punya punya Evan keren. Coba kalau punyanya Evan kayak gimana tuh Evan? mana? Evan gimana Evan? Punya Evan? Punya Evan tuh. Punya kamu keren nggak? Yes. Kamu ngomong punya Evan keren berarti kamu udah pernah nonton nih. Iya Evan.
Ayo siapa lagi? Satu lagi nih please. Satu lagi di saya masih tanggal aset 2D. Aduh jadi sedih saya jadi kesian liatnya. Sekamar ketemu terus. Oh, satu kampus kok nggak sama Eva ternyata. Oh, oh, dalam perjalanan. Oke, oke. Oh, ya, ya, ya. Oh, oke oke, Ah, thank you. kalau kelompoknya Mbak Lindi sama siapa ini? Lindi, coba saya cek ya Pak. Ah, Lindi. Oh, Lindi nih sama Hendriko sama Era. Hendriko oh, Era Iko. mana? Iko, Iko Iko. beda, Iko. Sama Pak, kayaknya sama itu satu, Nah, satu orang. Hendriko sama Iko sama. coba-coba Nih lihat. Hendriko nih ada nih. Kamu ada di sini Hendriko. Biasanya kamu suka ngobrol nih. Yuk, coba kita pengen lihat nih Hendriko, Lindi sama Era. Kayak mana sih jadinya? Aduh, kok jadi nangis ya? Aku siap untuk memuji. Punya kamu aja gimana, Zak? Jadi kayak kamu aktif menulis di chat, tapi tidak kelihatan punya kamu yang kayak gimana, Zak? Ayo, Zaki. Gitu. Ayo, Zaki. Oke, oke Mas Zaki. Atau baru wireframe aja juga nggak apa-apa loh. Nah tuh, nggak apa-apa, Zak. Baru telepon juga aman aja. Saya justru wireframe-nya belum ada, Pak. Baru konsepnya aja tuh, Pak. Iya. Nah, konsepnya itu masih di pikiran apa udah dituangkan di atas? Gini loh, Pak. Kan kita GA disuruh ini dulu, disuruh bikin gimana-gimana UI-nya. Tapi Ah, eh, nggak ada apa, nggak bisa Figma. Jadi belum ada wireframe-wireframe-nya. Nah, jadi oh nungguin seperti itu. nungguin ini dulu, nungguin GP apa? EGD, EGD-nya yang ini, yang ngurus wireframe bisa apa enggaknya. Jadi kita bikinin konsep aja dulu di AI. Oh, oke oke. Tapi sebelumnya belum pernah pakai Figma sama sekali berarti Mas. Saya belum, Pak. Belum. Oh, Sebenarnya kemarin sempat nyoba, hmm. tapi eh, apa ya, nggak cocok, Oh, nggak cocok cocoknya pakai apa apa. Mas? Biasanya apa? Kayak kayak apa ya, kayak penyesuaian penyesuaian workflow-nya itu loh, kayak Ya memang sedikit beda lagi berbeda sih. dari Ah, biasanya dari AI. Sebelumnya dari Corel ke AI juga gitu kan, jadi agak lama juga. Terus mau pindah lagi ke Figma jadi takut lama gitu. Jadi dilanjut pakai AI dulu aja. Itu sih, Pak. oke, masih ada waktu Mas Arya? Masih ada 4 menit lagi sih, Pak. Oh, masih ada 4 menit. Oke. Oke, mungkin ada yang sharing lagi. Mungkin ada pakai toolan yang lain bisa lebih mempercepat UI-nya. Mungkin boleh sharing juga. Ayo, siapa yang menggunakan apa tadi? Toolsnya. Oke, nanti proyek akhirnya terakhir kapan Mas pengumpulannya? Pengumpulan proyek terakhir. Sebentar. Iya, cek dulu di Ini kan live streaming terakhir. ya ikon terakhir ini coba. Sudah saya cek dulu jadwalnya tuh sampai tanggal berapa sih? Oke, sekarang kan ikon terakhir tuh, berarti Hmm. final
Kalau pengumpulan final project-nya kalau di jadwalnya itu sampai terakhir 8 Desember. Eh, no, 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 no. 9 sampai 5 2 sampai 8 Desember itu final course dan final project. Pengumpulan capstone-nya itu di tanggal 9 sampai 15 Desember. Terus Hmm. 16 sampai 22 Desembernya itu penjurian capstone-nya, Pak. Oke, berarti tinggal Ber- beberapa minggu lagi ya. Ya, sekitar 2-3 mingguan lagi. Oke, kalau tidak ada yang sharing lagi mungkin kita cukupkan aja nggak apa-apa Mas. Oke, cukup ya. Thank you, terima kasih Pak Haryoko untuk materinya. Mungkin untuk teman-teman yang tadi yang hari ini datang, mungkin bisa buat dipelajarin. Oh ternyata cara pakai Figma tadi kan udah diajarin Pak Haryoko gimana cara-caranya, cara buat button, cara buat tadi bisa kalau pengen buat scroll atau nanti teman-temannya mungkin yang tadi udah presentasi di dua kelompok yang udah presentasi bisa sharing di ngechat langsung ke Mas apa tadi ke Mas Zafran sama timnya Mas Niko untuk oh ini gimana sih caranya gimana caranya bisa langsung sebelumnya silahkan ini saya kasih silahkan presensi 2 kali di presensi di bagian game audio UI mata kita sama jangan lupa untuk yang di ICE-nya juga presensi jadi kalian kerja 2 kali. Oke, untuk saya tetap ingetin jangan lupa ngisi eh laporan laporan bulanannya yang ada di webnya itu. Siapa yang belum segera diisi karena itu cukup riskan untuk jajan kalian ya selama selama capstone ini. Selama capstone, selama kuliah ini rencana perkuliahan ini. Jadi jangan lupa diisi, juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas 5 yang sudah kita kasih di eh web dan juga kalau nanti di webnya kan sekarang webnya masih error atau enggak ya guys kalau boleh tahu kalau webnya masih error boleh dikirim ke ini aja udah bisa mas oke mantap kalau udah bisa langsung kirim aja tugas 5-nya ke web ICE-nya kalau masih error bisa di backup dulu di Google Drive yang biasa saya kasih itu Google Form yang biasa saya kasih itu tunggu situ tunggu. Ya, maka dikerjain Latif. Habis ini dikerjain ya Latif ya. Nanti udah dapet tuh. Nah, sebenarnya dikerjain. Terus nanti kalau error kirimnya ke situ dulu ke Google Form. Nanti kalau memang sudah bisa baru kamu kirim ke ininya. Kemana? Ke webnya. Kalau webnya sudah benar. Karena kayak minggu lalu web, banyak yang sambat apa ya? Banyak yang lapor ke saya bahwa ternyata webnya error. Saya juga baru tahu. Saya jarang lihat webnya. Jadi, oke. Nanti untuk kelas pengganti 3D-nya akan dikasih tahu karena hari ini Pak Faid lagi ada kerjaan jadi lagi ada kesibukan nanti akan dikasih tahu untuk kelas 3D-nya kapan. Siap. Tugas 5 terakhir kapan? Sekarang tanggal 28. Kalau tugas 5 itu terakhir di tanggal 7. Tanggal 6 berarti 6 atau 7 6 di besok Jumat terakhir di 12.5 kalau di jadwal sini kan tanggal 6 atau ya Sabtu lah tanggal 7 aja ya biar ya sama di akhir bulan di tanggal 7 di Desember untuk akhir di tugas kelimanya guys seperti itu ada lagi yang bertanya. Oke kalau kalau tidak ada yang bertanya terima kasih untuk hari ini terima kasih. Ya, tanggal 6 atau tanggal 7 Samson, bebas deh. Tanggal saya misinya tanggal 7 karena pasti kalian nanti bakal nanya tanggal 6 boleh, tanggal 7 masih boleh kan? Biasanya tuh kalian tuh udah mulai agak sore-sore tuh tanggal 6 hari sore itu udah mulai nanya-nanya tuh. Itu biasanya kalian udah nanya ini, Mas boleh ngumpul nggak? Boleh, tetap boleh. Nanti kita ingin. Oke, untuk final exam. Final exam coba nanti saya tanyain ke Pak Agus dulu untuk final examnya karena
di jadwal sini tidak ada pengumpulan hal. Mungkin di minggu depannya lagi. Jadi berarti di tanggal, kan kemarin tanggal 7 ya si tugas kelimanya, terus berarti minggu depannya lagi di tanggal 14-an. Jadi kalian mepet di pengumpulan final exam dan apa nih? Final exam dan pengumpulan capstone tuh. Tinggal capstone kan terakhir tanggal 15 Desember. So, jadi diatur aja untuk buat UI, Samsung UI. Tugas limanya UI. Oke, sudah ada? Sudah semua yang sudah ada lagi yang ditanyakan? Yes, tak perlu. Kan udah kemarin, udah yang audio udah. Sudah semua? Kalau sudah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah datang. Jaga kesehatan karena kalian bulan depan sudah mulai masuk di bulan-bulan pengumpulan capstone, dan penjurian. Karena nanti penjurian kalian harus presentasi per kelompok satu-satu. Per kelompok ya, per kelompok satu-satu. Jadi siapkan mentalnya. Semoga sukses. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.